Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jam'ana fi hadzal masjidil mubarak, Masjidir Rayyan. Nas'alullaha ta'ala kama jama'ani wa iyyakum huna ay yajma'ni wa iyyakum fi mustaqarri rahmatih. Amin. Wa fi dari karamatih. Fi dhilli arshihi yawma la dhilla illa dhilluh yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini yang penuh berkah, mudah-mudahan Allah nanti kumpulkan kita di surganya di bawah naungan arsy-Nya. Karena kita datang ke masjid ini tidak lain dan tidak bukan karena ukhuwah kita, karena persaudaraan kita, dan karena kita ingin menuntut ilmu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam ila habibina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillah, Nabiur Rahmah, Nabi pembawa kasih sayang. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Bapak Ibu rahimakumullah. Selesai peperangan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabyin. Di antara tawanan yang dibawa itu ada seorang wanita, seorang ibu. Melihat sisa-sisa peperangan, ibu ini yang tertawan diberi kesempatan untuk melihat sisa-sisa peperangan. Dibolak-balikkan jenazah-jenazah yang meninggal di situ. Dia jumpai anak kecil yang tidak lain tidak bukan adalah anaknya. Anak tersebut didekap, dipeluknya, ditetek, disusui sampai menetes air matanya. Peristiwa ini ditangkap oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi wanita tadi, ibu tadi begitu gembira, senang menemukan anaknya yang tadinya dikira sudah meninggal, tewas, dijumpai kemudian didekap, dipeluk erat-erat, disusui sampai menetes air matanya. Peristiwa tadi direkam oleh Rasulullah dan para sahabat, dilihat langsung. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atarawna hadhil tarihatan waladaha finnar?" Ibu yang baru saja menemukan anaknya dengan penuh kasih sayang disusui, didekap sampai meneteskan air mata. Apakah tega kembali ibu ini akan melempar anaknya ke neraka, ke dalam api, membuang ke dalam api? Kata para sahabat, tidak mungkin ibu yang setelah menemukan anaknya dan dia bisa menjaganya, melindungi anaknya dari api neraka, dari api, akan melempar kembali anaknya ke dalam api neraka. Kemudian Rasulullah memberikan kesimpulan kepada para sahabat, Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha. Allah jauh penyayang daripada ibu ini terhadap anaknya. Ini kata para ulama pendidikan, ulama suluk, ulama tarbiyah. Ini yang disebut dengan at-tarbiyatu bil mauqif. Rasulullah mendidik para sahabatnya dengan satu peristiwa langsung melahirkan sikap. Pendidikan seperti ini jauh lebih berkesan daripada sekedar teori, Pak. At-tarbiyatu bil mauqif. Mendidik langsung dengan satu kasus, satu peristiwa yang disaksikan dan kemudian ada diskusi timbal balik di sana. Sehingga begitu membekas di peserta didik. Ini pola-pola pendidikan Rasulullah SAW dengan para sahabat. Bagaimana beliau menanamkan rahmah, nilai rahmah, akhlak rahmah kepada para sahabat melalui pendidikan langsung dari sebuah kasus. Kadang kita mengaji, belajar fokus di satu tempat tertutup, di masjid, di ruang kelas. Padahal pendidikan itu, pembinaan ini, pembentukan karakter ini bisa dilakukan melalui momen-momen
yang begitu berkesan pada peserta didik. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Karena memang akhlak ya, akhlak rahmah, di antara akhlak yang banyak, di antaranya akhlak rahmah. Allah Rahman Rahim. Ya. Dan kita kaum muslimin diminta untuk memiliki sifat-sifat Allah ini juga, yang mungkin kita tiru sebagai hamba beliau, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmah bagi kita adalah akhlak rahmah, akhlak penuh kasih sayang. Dalam beberapa kesempatan ini saya berbicara tentang akhlak, karena sesungguhnya amanat undang-undang pun kita ini, pendidikan kita mengacu, undang-undang dasar kita juga mengacu, pendidikan kita adalah pendidikan iman, pendidikan takwa. Bisa bapak-bapak, ibu-ibu lihat ya, di undang-undang kita, undang-undang pendidikan sampai undang-undang pendidikan tinggi, itu semuanya mengacu amanat undang-undang bahwa pendidikan kita adalah pendidikan ketakwaan, keimanan. Tapi ini yang akhir-akhir ini ya, malah tidak kita jumpai di sekolah-sekolah kita. Kebanyakan materi-materinya, Pak. Para ulama suluk sudah mendefinisikan akhlak adalah sebuah karakter yang mengakar ke dalam jiwa, di dalam jiwa kita. Yasduru minhal af'al, melahirkan perbuatan min ghairi fikrin, perbuatan yang otomatis keluar tanpa dipikir-pikir, wala rawiyah, tanpa ditunda-tunda, refleks, natural, alami dan refleks. Itu baru akhlak, Pak. Kalau masih mikir-mikir, itu baru belajar akhlak. Tapi kalau sudah menjadi karakter, menjadi akhlak kita, nggak pakai dipikir, akan keluar secara refleks, secara otomatis. Umpamanya akhlak karom, dermawan. Di Arab itu ada orang yang sangat dermawan sampai menjadi pepatah. Bi abi iqtada adiyun fil karom, wa man syabaha abahu fama dhalam. Adi ibnu Hatim, bapaknya Hatim ini adalah orang yang sangat dermawan, dan anaknya Adi ibnu Hatim meniru betul akhlak bapaknya, sehingga dikatakan tadi dalam pepatahnya, bi abi iqtada adiyun fil karom. Adi bin Hatim ini meniru ayahnya dalam akhlak kedermawanan ini. Wa man syabaha abahu fama dhalam. Orang yang meniru orang tuanya, anak yang meniru bapaknya, dalam hal ini adalah akhlak dermawan. Dia tidak akan pernah melakukan kedzaliman. Ya. Jadi karakter bapak menurun kepada anak, karakter orang tua menurun kepada anak tentu melalui proses. Ya. Adi ibnu Hatim menjadi orang yang karom karena karakter didikan orang tuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka pada kesempatan yang mulia ini, yang penuh berkah ini, insya Allah kita akan belajar ya, mendalami apa itu akhlak rahmah, sehingga bisa kita sebarkan di lingkungan terdekat kita, di keluarga, masyarakat kita, dan semakin luas mudah-mudahan bisa menyebar di bangsa kita ini. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan betapa luasnya rahmat Allah ini. Inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmah.
anzala minha rahmatan wahidatan. Dari 100 tadi diturunkan untuk jin, untuk manusia, binatang, makhluk-makhluk merayap semuanya. Wa biha yata'atafun. Dengan satu rahmat ini, bukan saja manusia yang 7 miliar di muka bumi sekarang ini, tapi semua makhluk Allah di muka bumi ini yata'atafun, saling berbagi kasih. Wa biha yatarahamun, saling menyayangi. Bahkan binatang buas pun, wa biha ta'tiful wahsh. Wahsh ini binatang buas, Pak. Singa, serigala tetap sayang kepada anaknya. Padahal dia kepada binatang lain menerkam, Pak. Tapi Allah kasih sayang dia kepada anaknya. Binatang buas. Kita manusia yang jinak, Allah berikan juga rahmat, mestinya jauh penyayang, lebih penyayang daripada binatang buas. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu bihi ibadahu yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan Allah tunda, Allah akhirkan 99 rahmat. Allah tabung, Allah simpan untuk hamba-hambanya pada hari kiamat. Betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, Pak, di dunia ini, cukup dengan satu rahmat. Dan Allah masih sisakan 99 rahmat untuk kita hamba-hambanya. Amin. Insyaallah mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat Allah yang luas ini di akhirat kelak dan di dunia sebelumnya. Maka kemudian Allah menegaskan, ya, wa rahmati, dalam firman-Nya, wa rahmati sabaqat ghadabi. Saking luasnya rahmatku mendahului murkaku. Kita lihat dalam Al-Quran yang kandungannya adalah naba'u man qablakum, informasi tentang umat-umat terdahulu. Begitu mereka minta mukjizat dan ketika Allah turunkan mukjizat mereka tidak beriman, Allah hancurkan mereka. Kaum Lut ketika mereka melakukan lesbian, ya, yang sekarang coba dilegalkan, gay, perkawinan sesama jenis, Allah langsung balik. Tapi Allah begitu sayang terutama kepada kita umat akhir zaman ini. Umat terakhir dengan risalah terakhir agama Islam ini, Allah tidak lakukan itu kepada kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita, umat Islam khususnya, umat Nabi terakhir, Nabiur Rahmah. Sekarang betapa banyak pembangkangan kepada syariat Allah. Tentu Nabi kita Muhammad SAW sudah tidak ada dan sudah tidak ada yang namanya mukjizat. Tapi mukjizat yang kekal abadi Al-Quran ada bersama kita, Pak. Kalau Al-Quran kita lecehkan, Al-Quran dibangkang, Al-Quran ditinggalkan, ada riwayat, saya tidak sebut hadis karena hadisnya secara ilmu sanad kurang kuat, tetapi maknanya bisa kita pakai. Man tarakahu min jabbar qasamah. Yang sengaja meninggalkan Al-Quran karena merasa lebih hebat, merasa sombong, jabbar, hebat, qasamah, akan dibinasakan, dihancurkan. Viral beberapa waktu kan kisah orang di India menghina Al-Quran, mati terbakar. Di mana ada lagi yang menghinakan Al-Quran, mati mengenaskan, meninggal dengan mengenaskan. Man tarakahu min jabbar qasamahu. Yang menghina Al-Quran, meninggalkan Al-Quran karena merasa lebih hebat, akhir hayatnya tidak dihancurkan semuanya karena Allah masih sayang sama kita, Pak. Tapi yang sudah melawan mukjizat Allah Al-Quran ini, qasamah,
kira-kira mirip umat terdahulu, akhirnya adalah kehancuran. Maka mukjizat Allah Al-Quran ini mari kita jaga. Sumber kekuatan kita Al-Quran. Bagaimana Mus'ab bin Umair dulu, ketika Rasulullah kirim ke Madinah, menjadi duta besar Islam pertama ke Madinah, nggak nanya kepada Rasulullah, Rasulullah materinya apa ya? Kalau kita diutus ke Papua, Pak, banyak kemana? Ke Kalimantan, ke Dayak, atau ke suku-suku terasing. Ustadz, saya belum bisa apa-apa. Padahal dia sudah lulusan S1, Pak. Lulusan ini, universitas ini, bilangnya bisa apa-apa. Mus'ab bin Umair berangkat ke Madinah hanya dengan bermodalkan Al-Quran. Beliau temui pembesar-pembesar Aus, suku Khazraj, hanya dengan membacakan Al-Quran mereka tunduk. Kenapa? Karena Mus'ab bin Umair iman kepada Al-Quran, yakin Al-Quran adalah sumber kekuatan, sumber petunjuk. Iman ini yang sekarang tipis, Pak, dari kita. Maka ketika Rasulullah hijrah, hanya dalam hitungan hari kota Madinah semuanya sudah memasuki Islam. Tidak ada rumah di Madinah kecuali Islam. Illa dakhalahul Islam. Karena sudah dibuka pintunya, sudah dimukadimahi oleh duta besarnya Mus'ab bin Umair. Hanya bermodalkan Al-Quran. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Dalam riwayat lain, taglibu ghadabi. Rahmatku taglibu ghadabi, mengalahkan murkaku. Kalau Allah tidak sayang kita, barangkali kita sudah juga tidak ada, Pak. Inilah bentuk tersayang. Banyak kita lihat hadis-hadis lain, bagaimana sayangnya Allah kepada kita dibanding umat-umat terdahulu. Dalam hadis sahih dikatakan, Yahudi itu berbuat dari pagi sampai sore, Pak. Nasrani dari zuhur sampai sore, sampai maghrib. Kita umat Islam paling sedikit berbuat, tapi paling banyak balasannya, dari asar sampai maghrib. Kita umat akhir zaman, waktunya paling pendek. Tetapi balasan yang Allah siapkan buat kita tadi adalah balasan yang paling banyak. Mana lagi rahmat Allah? Umat terakhir, waktu beramalnya sedikit, balasannya paling banyak di antara waktunya panjang tadi. Maka jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang rahmati Allah. Ya. Rahmat Allah yang begitu luas ini jangan kita sempitkan. Ya, ada seorang sahabat mengendarai onta, diparkir ontanya, peralatannya semua, perlengkapannya ada di onta tersebut. Saking capeknya istirahat, kena angin sepoi-sepoi, tertidur, Pak. Saat tertidur ontanya kabur. Bangun-bangun, kok tidak ada ontanya, bingung. Dengan izin Allah ontanya kembali. Ada juga riwayat menyebutkan, ya, orang Arab gunung, Arab Baduy yang kencing di masjid. Kira-kira kalau takmir sini ada orang datang kencing di masjid sini apa, Pak? Langsung marah-marah takmirnya, Pak, ya. Tapi Rasulullah dengan rahmatnya, sahabat sudah marah-marah, jangan. Nanti kalau tambah lari-lari, kalau dimarah-marahi kan lari kemana-mana, tambah najisnya kemana-mana kan, Pak. Itu rahmatnya. Kalau kita rahmat bijak, meminimalisir permasalahan. Maka orang tadi mengatakan, ya Allah, Allahumma arhamna, warham Muhammadan, wala tarham ma'ana ahadan. Yang tadi ontanya kembali bersenang. Ya, yang ini juga begitu dihargai oleh Nabi Muhammad, tidak dimarah-marahi sampai kemudian berdoa, ya Allah, rahmatilah, Allahumma arhamni warham Muhammadan, rahmatilah aku dan rahmatilah Nabi Muhammad, wala tarham ma'ana ahadan, yang lain gak usah. Ini senang tapi
euforia banget Pak ya, berlebihan. Ya Allah rahmatilah aku dan Nabi Muhammad, yang lain gak usah. Wala tarhamna ma'ana ahadan. Kata Rasulullah kepada beliau, la tuhajjir wasi'an. Jangan engkau sempitkan rahmat Allah yang luas ini. Kenapa hanya kita berdua? Kayak kita lagi berduaan itu Pak ya, sama calonnya atau mungkin sama pasangannya, kayaknya serius dunia milik kita berdua katanya. Padahal cuma numpang. Ya, jamaah rahimakumullah tadi. Rahmat Allah gambarnya sudah begitu luas. Surga Allah luas. Uiddat lil muttaqin. Mudah-mudahan kita tergolong muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Allah sudah persiapkan 99 rahmat tadi. Tidak perlu kita persempit. Seperti sahabat tadi yang saking gembiranya, mungkin karena kita terlalu gembira Pak. Sehingga euforia dengan kegembiraan kita membatasi rahmat itu. La tuhajjir wasi'an. Rahmat Allah yang luas jangan dipersempit. Ya. Aisyah radhiyallahu anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada beliau, Rasulullah, pernahkah Anda mengalami satu kejadian yang lebih berat dari peristiwa perang Uhud? Saya lihat banyak yang sudah kopiah putih, ini paling tidak sudah sering haji atau umroh ya Pak. Walaupun katanya itu gara-garanya dulu kenapa dipanggil Pak Haji, itu Belanda katanya Pak. Tapi ala kulhal, kalau Bapak Ibu yang sudah umroh atau haji melihat gunung Uhud di belakang Masjid Nabawi, ya, Rasulullah sudah berpesan kepada para sahabat, jangan tinggalkan gunung, kepada para pemanah jangan tinggalkan Jabal Rumat itu. Bukit di mana para pemanah itu bertahan mestinya. Tetapi sahabat juga manusia, tergoda turun Pak, ingin mengambil rampasan perang. Akhirnya Khalid bin Walid waktu itu yang menjadi panglima kafir sebelum beliau masuk Islam. Itu ada dua pendapat. Di sini pasukan kafir, di sini Jabal Rumat, di belakang sini Gunung Uhud. Sebelah sini Gunung Uhud. Ada dua pendapat. Ahli sejarah Nabi mengatakan, ada yang mengatakan beliau lewat depan sini. Karena sahabat sedang sibuk dengan rampasan perang, diserang dari belakang. Tapi saya kurang yakin dengan pendapat ini. Kenapa? Karena kalau naik kuda kan Pak, berdebu nih Pak. Paling tidak sahabat tahu ada musuh melawan. Pendapat yang mengatakan memutar Gunung Uhud. Ini lebih masuk akal. Karena debunya tidak terlihat Pak. Ada yang menyebutkan kalau kita mengendarai kuda putar Gunung Uhud itu tidak lebih 15-20 menit, tidak sampai setengah jam. Lebih sulit mobil kan, karena jalan berbatu. Jadi dalam hitungan beberapa menit tersebut, ya, Khalid bin Walid ya, mengalahkan kaum muslimin. Jadi perang Uhud kan ada dua fase Pak ya, dua tahap. Pertama menang, kemudian kaum muslimin kalah. Sampai Rasulullah terluka. Maka kemudian kita mendengar hadis yang mengatakan lan yuflihal qaumun syajjau nabiyahum. Tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah beruntung satu kaum yang berani melukai nabi mereka. Itulah orang-orang kafir, orang-orang munafik. Nabi yang harusnya kita hormati, harus kita ta'zimi, malah dilukai, Pak. Kata Rasulullah SAW, memang laqitu ma laqitu min qaumiki ya Aisyah. Wahai Aisyah, saya banyak mendapat gangguan dari kaummu. Tapi kata beliau, ya, bukan itu yang paling parah. Bukan di perang Uhud. Wa kana asyaddu ma laqitu minhum yaumal aqabah. Yang paling berat yang saya rasakan adalah pada hari Aqabah sebelum hijrah. It'aratu nafsi ala ibni Abdi Yalail ibni Abdi Kilal. Rasulullah di bulan-bulan haji itu menggunakan bulan-bulan haji kesempatan untuk mendakwakan Islam kepada para pembesar-pembesar yang datang bukan hanya dari Mekah, dari Madinah. Makanya proses hijrah itu sebenarnya sudah panjang, Pak. Rasulullah mendatangi ya,
Qabilah-qabilah dari luar Mekah juga yang datang haji. Dari Madinah. Jadi beberapa tahun sebelum hijrah Rasul sudah membuka keran-keran dakwah keluar Mekah itu. Adzan Isya. Mari kita skip dulu ya. Insyaallah nanti setelah adzan kita lanjutkan. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Di antara waktu istijabah adalah antara adzan dan iqamat. Boleh sambil mendengarkan, mungkin nanti Bapak juga sambil berdoa ya, Pak. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya akhirah. Kita mohon afiah, kebaikan, keselamatan untuk diri kita, agama kita, dunia kita dan akhirat kita. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunya wal akhirah. Di antara amakin istijabat doa di antaranya antara adzan dan iqamat, Pak. Apalagi kita niatkan, Pak, kita ini sedang menunggu sholat. Dihitung dalam sholat, ya, orang yang menunggu sholat, wa huwa fi sholatin, dihitung sedang sholat, malam yuhdith, selama tidak batal, Pak. Jadi kita menunggu tadi dari maghrib, menunggu isya ini, Pak. Kita dihitung sedang sholat, selama kita tidak batal atau melakukan satu yang sia-sia. Baik, kita lanjutkan, Pak. Jadi Rasulullah menyampaikan dakwah kepada salah seorang tokoh namanya Ibnu Abdi Kilal. Falam yujibni. Rupanya beliau ini orang hebat, orang penting. Rasulullah berdakwah kepada beliau tidak diterima. Rasulullah sempat mahmum, sampai pingsan, Pak. Mungkin bahasa kitanya kecewa sampai kemudian pingsan. Walam astafiq, dan saya tidak sadar, ya, illa wa ana bi qarni tha'alib, kecuali saya berada di daerah namanya qarni tha'alib. Farafa'tu ra'si, begitu saya sadar di daerah qarni tha'alib ini, saya angkat kedua kepala saya, tiba-tiba ada dua malaikat menawarkan kepada saya, ya Rasulullah, saya diutus untuk menemuimu, menunggu perintah darimu. Kalau engkau perintahkan aku untuk membalikkan dua gunung yang ada di belakang ini. Ya, ini antara Mekah dengan Taif. Akhshabain, ada dua gunung. An utabbiqu alaihimul akhshabain, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ditolak dakwahnya, beliau sampai pingsan. Tapi ditawarkan untuk menghancurkan kaum tersebut, beliau tolak. Apa kira-kira jawaban Nabi kepada para malaikat tadi? Malah didoakan. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an. Bahkan saya berdoa, berharap, memohon agar Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Maka kemudian kita kenal ada Abu Hurairah, ada sahabat-sahabat hebat. Kemudian populer ya, ada hadis juga, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, Allahumma ighfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ada riwayat-riwayat lain yang intinya menunjukkan kurang apa malaikat sudah menawarkan untuk membalikkan gunung. Tapi dijawab oleh Rasulullah SAW dengan doa. Ya, karena itu kasih sayang yang melahirkan maaf. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Dengan rahmat dan kasih sayang tadi musuh menjadi dekat. Teorinya kan musuh satu saja udah repot, Pak. Apalagi musuhnya banyak. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi kita Nabiur Rahmah. Itu panggilan beliau sendiri. Ya, nama Nabi itu banyak, Pak ya. Julukan Nabi banyak. Dalam Sahih Muslim dikatakan banyak sekali nama-nama, lakop gelar-gelar Nabi. Di antaranya Nabiur Rahmah. Ya ayuhan nas, innama ana rahmatun muhdah. Hadis riwayat Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak wa wafaqahu Adz-Dzahabi, dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Wahai manusia sekalian, saya adalah rahmatun muhdah. Nabi yang diutus dengan membawa petunjuk, membawa rahmat.
Tapi kenyataannya beliau pernah bersabda dalam hadis arba'in dikatakan, umirtu an uqatilan nas. Ini banyak pertanyaan, Pak. Katanya rahmat, wa ma arsalnaka illa rahmatan linnas. Islam ini disebarkan dengan rahmah. Tapi kenyataannya banyak perang. Hadisnya tadi disuruh memerangi sampai orang itu mau mengucapkan syahadat. Jadi kalau kita hanya memotong hadis ini memang seolah-olah kesannya kita disuruh perang terus, Pak. Dia lupa bagaimana Rasulullah mendakwahkan terlebih dahulu. Ada proses-proses panjang sebelumnya. Tidak sekonyong-konyong ditunggu dulu kalau ada yang azan sudah ditahan. Dulu kan tidak ada perang di malam hari, Pak. Ditunggu waktu fajar, subuh. Kalau di kampung itu masih ada azan berarti sudah ada yang beriman. Sudah. Insya Allah dakwah ada di sana. Tidak ada perang di sana. Jadi memang orang-orang yang tidak suka kepada Islam mencari celah-celah, menyebar syubhat itu paling mudah, Pak. 3-4 kata kita jawabannya nggak cukup 5-10 pertemuan. Sahih Bukhari banyak dhaifnya. Disebar syubhat. Sahih Bukhari banyak dhaifnya 4 kata. Kan Sahih Bukhari kita paling sahih kok katanya banyak dhaifnya. Memang di Sahih Bukhari ada namanya jenis hadis dhaif namanya hadis mu'allaq. Al-mu'allaqat fi Sahih Bukhari, tapi semuanya sudah dijawab oleh para ulama. Jadi kesimpulan para ulama bahwa Sahih Bukhari adalah kitab hadis yang paling sahih itu sudah selesai dari para ulama. Hadis mu'allaq itu hadis yang dipotong dari Imam Bukhari, guru-gurunya tidak disebut. Ada kadang langsung tabi'in, kadang langsung sahabat, Pak. Kan terputus berarti sanadnya, Pak. Nah, ini termasuk untuk kategori hadis lemah, hadis dhaif, hadis mu'allaq namanya. Tapi oleh Imam Ibnu Hajar sudah dijawab semua hadis-hadis yang dianggap mu'allaq, yang dianggap dhaif di Sahih Bukhari. Dalam kitab beliau Taghliqut Ta'liq. Tapi orang menyebar syubhat itu sangat ringan, Pak. Dengan 4 kata kita kebingungan, Pak. Sahih Bukhari banyak dhaifnya, sudah 4 kata. Kita apa itu dhaifnya apa kita nggak ngerti. Maka hati-hati kita juga dengan syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang memang tidak suka kepada Islam. Kalau kita tidak paham, kita rujuk para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahla dzikr, para ulama, jika kita menghadapi persoalan-persoalan yang tidak kita ketahui atau syubhat-syubhat ya yang membuat kita kebingungan. Rasulullah SAW sholat malam. Malam pertama beberapa orang lihat Rasulullah sholat di bulan Ramadan, Pak. Beberapa orang ikut sholat di belakang Nabi. Nyebar berita. Malam kedua yang tadinya ikut beberapa orang saja semakin banyak. Malam ketiga penuh masjid. Malam keempat masjid sudah penuh, Rasulullah nggak keluar. Bahkan ada yang mengatakan riwayat sampai ada yang ngetuk-ngetuk, bahkan ada yang mengatakan melempar pintu Nabi. Kok nggak keluar-keluar? Kami udah siap sholat ini. Kira-kira apa jawaban Nabi, Pak? Kok tidak keluar di malam keempatnya, Pak? Inni akhsha an yufrada alaikum. Kalau saya sholat terus tiap malam, saya khawatir Allah kemudian wajibkan kepada kalian, Pak. Kurang apa sayangnya Nabi kepada kita, Pak? Sudah sholat 5 waktu, beliau tidak ingin membebani kita lagi. Maka coba sholat 5 waktu ini kita tepatkan waktunya. Ya. Waktunya, di awal waktu. Sudah. 50 sudah turun jadi 5. Khawatir ditambah dengan sholat taraweh, Rasulullah tidak keluar di malam keempat. Dan Bapak Ibu, kasih sayang Nabi kepada kita ini tidak berhenti di dunia. Kalau kita ada musibah atau apa gitu ya, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah kita jaga semuanya. Kalau kita selamat, sudah kita duluan masuk, Pak ya. Yang lain kadang kita lupa sudah, Pak. Tapi Rasulullah tidak pernah lupa kepada kita, Pak. Bukan hanya di dunia. Ini biasanya di hari-hari ini ayat yang sering dibaca apa, Pak?
Tadi kita di jalan sempat macet ya, ada acara maulid mungkin Pak ya. Biasanya ayat yang dibaca di akhir surat Taubah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum. Berat kalau menimpa umat ini suatu yang menyulitkan umat. Makanya kalau ini sholat ini akan memberatkan, Rasulullah sampai tidak keluar. Khawatir diwajibkan. Harisun 'alaikum. Sangat ingin kita semua ini selamat, sangat ingin kita semua ini masuk surga. Dalam riwayat disebutkan, wa ana akhidun bihujazikum. Diibaratkan oleh Rasulullah, umat ini ngeyel kadang juga Pak ya. Saya sudah pegang pinggangnya tapi dia masih mau lompat juga ke jurang. Wa ana akhidun bihujazikum. Tapi ada di antara umat itu yang ngeyel Pak. Karena itu Rasulullah haris, semangat sekali agar umat ini selamat. Bil mu'minina raufur rahim. Santun dan penyayang kepada kaum mukminin, dan bukan hanya di dunia. Dalam riwayat juga disebutkan nanti kita setelah hisab akan melewati yang namanya sirat. Dalam riwayat disebutkan ada beberapa klasifikasi atau kategori orang yang melewati sirat. Yang pertama kal barqi. Rombongan pertama melewati jembatan ini secepat cahaya, secepat kilat Pak. Ini juga isyarat ilmu pengetahuan ya Pak. Cahaya itu paling cepat ya. Ini para nabi. Rombongan kedua kerih seperti angin. Orang-orang soleh. Yang ketiga yang melewati sirat itu habwan. Apa habwan Pak? Ada hadis lain mengatakan kalau mereka tahu keutamaan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, la atauhuma walau habwan, pasti mereka datang sholat berjamaah isya dan subuh walaupun harus merangkak. Ada nanti yang lewat sirat ini sambil merangkak Pak. Ya Allah, mudah-mudahan nggak tahu kita ini di mana nanti Pak, rombongan yang mana. Ya mudah-mudahan paling tidak yang di tengah lah ya. Kalau secepat kilat mungkin itu para nabi. Karena khawatir kenapa? Ternyata di ujung sirat itu, di ujung sirat ini ada yang namanya kalalib. Kalalib itu biasanya di masjid-masjid besar ada jam itu Pak. Yang goyang di tengah begini. Apa? Bandul ya, bandul. Itu kalalib. Jadi kalau merangkak, khawatir Rasulullah masih tunggu kita. Itu ummati ya Allah selamatkan. Sudah merangkak takutnya, sudah mau sampai kena kalalib jatuh kita. Na'udzubillah. Tapi Allah Rasulullah tunggu kalau itu umatku, ya Allah itu ummati. Sayangnya Rasulullah bukan hanya di dunia kepada kita Pak. Maka jangan pernah punya bayangan kita akan keluar dari umat Muhammad ini. Makanya doanya Imam Sudais apa? Allahumma syurna fi zumratihi, ya Allah gabungkanlah, kumpulkan nanti di padang mahsyar kami di barisan Rasulullah. Waskina min yadihi syarifah, berilah minum dari tangan beliau yang mulia. Syarbatan hani'atan, minuman yang menenangkan, la nazma'u ba'daha abada, yang tidak membuat haus lagi selama-lamanya. Ada yang namanya haud, nanti telaga haud. Rasulullah bela kalau itu umatku kenapa nggak dikasih minum, diusir oleh malaikat. Yudhadun, diusir oleh malaikat. Jadi Rasulullah sayangnya kepada kita tidak kurang-kurang Pak. Bukan hanya di dunia. Harisun alaikum. Sangat ingin kita ini selamat. Sangat ingin kita ini masuk surga. Bil mu'minina raufur rahim, bukan hanya di dunia sayangnya. Maka jangan pernah terlintas na'udzubillah Pak. Kita ingin keluar dari umat Muhammad ini, murtad. Na'udzubillah. Siapa yang akan menjadi pembela kita di akhirat Pak? Siapa yang akan memberi minum kita dari haud?
Ternyata orang-orang tadi yang diusir oleh malaikat adalah orang yang fa innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Orang-orang yang telah merubah murtad, merubah keyakinannya, merubah agama. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita dari merubah keyakinan kita. Makanya saya katakan tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan terbetik, Pak. Walaupun godaan-godaan zaman sekarang, ya, tipuan-tipuan, kamuflase, perang istilah sekarang nih. Ada seorang penulis Indonesia mengatakan ada harbul mustalahat atau ma'rakatul mustalahat. Perang-perang istilah kadang yang membuat kita bingung, tertipu. Kelihatannya bagus, tapi kadang mengandung ya pesan-pesan yang negatif. Maka kembalilah kita kepada tadi petunjuk Rasulullah, petunjuk Al-Quran yang menjadi penyelamat kita ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu ya Rasulullah ya, yang tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Abdurrahman di awal ya, fabima rahmatin minallah. Makanya kita pasrahkan kepada Allah. Kasih sayang Allah itu begitu luas, jangan kita persempit sekali lagi. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga, ya, tadi saya sebutkan di perang Uhud terluka, Pak. Rubaiyatahu, gigi gerahamnya kena panah, dahinya, jabhatuhu kena panah, sampai mengalir dia silud dam ala wajhihi, darah sampai mengalir di muka beliau. Makanya Aisyah bertanya, ada nggak kejadian tadi yang lebih parah dari perang Uhud? Rasulullah sebutkan ada, padahal di perang Uhud itu sendiri Rasulullah sudah parah. Bahkan sudah disebarkan berita kan, Rasulullah wafat, Muhammad meninggal. Itu cara musuh menciutkan, Pak. Membuat ciut pasukan, diberitakan pemimpinnya sudah meninggal. Tapi para sahabat membentuk brigade, membentengi. Mereka siap terluka daripada Rasulullah yang terluka. Alhamdulillah beliau selamat. Ya. Saat itu juga ditawari, udullah alaihim, ya Rasulullah doakan kejahatan, doakan kehancuran untuk mereka. Nah, jawaban Nabi ini Masya Allah, innallaha ta'ala lam yab'athni ta'anan wala la'anan. Allah tidak mengutus aku jadi tukang laknat, padahal sudah dilukai, Pak. Wala ta'an, tukang tusuk, tukang serang sana, tukang serang sini. Walakin ba'athani da'iyatan wa rahmatan. Allah mengutus saya untuk menjadi da'i, pengajak, penyeru kepada agama Islam ini dengan membawa rahmat kasih sayang. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Banyak kita jumpai hadis-hadis ya yang dimulai dengan laula an asyqa ala ummati. Kalau sekiranya tidak memberatkan umatku, itu kan perangkat dari perasaan sayang kepada kita, Pak. La amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Setiap mau sholat disuruh siwak, Pak. Tapi Rasulullah merasa ini memberatkan. Laula an asyqa ala ummati, ya. Sholat isyaknya diundur. Tapi tidak benar juga yang mengatakan isyaknya itu di akhir terus, tidak, Pak. Ada riwayat menyebutkan kondisional. Idza ra'ahu mujtama'u ajalu. Jika para sahabat sudah berkumpul, kira-kira Madinah ini miripkan desa Pandanwangi sini, Pak ya. Ya, desa Pandanwangi sini nih. Petani. Madinah itu penduduk agraris. Jadi kalau mereka masih kecapekan, masih istirahat, masih belum lengkap, ditunda sholatnya. Makanya sholatnya agak mundur isya itu kalau sahabatnya masih belum pada kumpul. Wa idza ra'ahum abta'u akharu tadi. Kalau melihat sahabat sudah kumpul, idza ra'ahum ijtama'u, sudah berkumpul, ajjalu, sholat isyanya segera. Wa idza ra'ahum abta'u, kalau para sahabatnya masih kelelahan, mungkin habis panen dan seterusnya, panen kurma, diundur sholatnya. Pemimpin melihat kondisi seperti itu. Bukan enaknya dia saja, Pak. Saya pernah ke Kediri, sholat asarnya saut-sautan, Pak.
15 menit di sana, setengah jam baru ada adzan lagi karena memang petaninya baru pada pulang katanya. Ini yang benar. Kalau asal tepat waktu, orang nggak pada ke masjid. Tadi Rasulullah mengajarkan pada kita tadi, kalau jamaahnya kumpul segera sholat. Ya, yang penting bukan keluar waktu tentu, Pak. Ya. Sayangnya Rasulullah dalam kurban, hadza mun Muhammad wa min ali Muhammad wa mimman lam yudhhi min ummati Muhammad. Ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Beliau berkorban 2 kambing kabsyaini amlahaini, 2 kambing kabsyah kibas yang gemuk. Kemudian beliau mengatakan, wa mimman lam yudhhi min ummati Muhammad. Ini mewakili orang-orang yang tidak bisa berkorban di antara umatku. Jadi bapak-bapak yang memang Allah takdirkan belum mampu, nggak usah khawatir, sudah diwakili. Pertanyaannya, yang mampu, yang tidak berkorban siapa yang wakili, Pak? Ini yang perlu kita tanyakan. Kalau yang mampu tapi tidak berkorban, Rasulullah tidak jamin tadi. Kalau yang tidak mampu, Rasulullah sudah jamin. Wa mimman lam yudhhi, yang tidak sanggup berkorban di antara umatku sudah mewakili. Pertanyaannya, yang mampu tapi tidak mau berkorban, siapa yang jamin, Pak? Tidak ada jaminannya. Ini bentuk kasih sayang Rasulullah kepada kita juga. Korban pun yang nggak mampu sudah diwakili, Pak. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita turun sedikit ke sahabat, saya ambil contoh sahabat yang dikenal keras. Siapa, Pak? Umar. Jadi asyidda alul kufar, ada yang menafsirkan asyidda alul kufar yang keras itu Umar. Tapi sebenarnya beliau hatinya lembut. Ada riwayat-riwayat menyebutkan, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Ad-Dainawuri dalam kitab Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilm. Diceritakan waktu itu Abdurrahman bin Auf datang menemui Umar. Abdurrahman bin Auf, sahabat ya, Nabi yang jago bisnis, Pak, ya. Berangkat ke Madinah dengan tangan kosong, hanya hitungan bulan sudah jadi kaya raya di Madinah. Sahabatnya yang dipersaudarakan ingin memberikan istrinya, ditolak. Enggak, terima kasih. Tunjukkan dulani al-suq, tunjukkan di mana pasar. Saya akan berbisnis, betul. Hitungan bulan, ra'a Rasulullah ala wajhi athara humrah, athara sufrah. Bekas kuning-kuning di wajahku tuh kelihatan. Rasulullah ditanya, kenapa ada bekas-bekas kuning? Saya baru saja menikah Rasulullah SAW. Jadi sahabat Ansor dan Muhajirin ini, Pak, kompak, Pak. Karena yang Ansor ingin membantu, yang Muhajirin iffah, tidak mau minta terus. Itulah sahabat Abdurrahman bin Auf. Beliau satu kesempatan datang menemui Umar bin Khattab. Kata Abdurrahman bin Auf, wahai sahabat Umar, bisa enggak tensi kerasnya Anda diturunkan sedikit? Yukallimahu fi'in ayyalina lahum li'annahu akhafan nas, karena Umar membuat takut masyarakatnya, rakyatnya, karena sikapnya yang tegas tadi. Bahkan kata Abdurrahman bin Auf dengan bahasa mungkin hiperbola, berlebihan, Pak. Hatta khafal abkaru fi khudurihinna. Wanita-wanita, gadis-gadis yang dipingit itu pun sampai ketakutan. Ini saya ingat hadis Rasulullah tentang rasa malu beliau. Rasulullah itu, karena Rasulullah SAW asyadda hayaan minal adra' fi khidriha. Rasulullah itu jauh lebih pemalu dari gadis-gadis perawan yang dipingit, yang dipasung, yang nggak pernah keluar rumah. Itu masih lebih pemalu Rasulullah, Pak. Jadi wanita-wanita, gadis-gadis perawan yang tidak pernah keluar rumah saja mendengar Umar takut. Maka kata Abdurrahman bin Auf, wahai Umar, bisa tensinya turun dikit nggak? Apa jawaban Umar, Pak? Yang kita dengar dikit-dikit angkat pedang, Pak. Dikit-dikit Rasul saya hunus, saya tebas. Itulah karakter saya, kata Umar. Inni la ajidu lakum illa dzalik. Ya, begitulah karakter saya.
Wallahi, demi Allah kata Umar, lau ya'lamuna ma indi, sesungguhnya kalau mereka apa tahu yang hakikat yang ada pada diriku, yang ada di hatiku. Ya. Minar ra'fati, saya sangat penyayang kepada umatku ini, masyarakatku, rakyatku. Warahmah, ra'fah, ra'uf, santun, rahmah, syafaqah, kasihannya saya kepada umatku. La akhadhu thawbi an atiqi. Kalau mereka tahu betapa sayangnya saya kepada mereka, pasti mereka berebut akan mengambil baju dari pundakku. Bukannya takut, mereka akan semakin mendekat kepadaku. Jadi pendidikan Rasulullah kepada para sahabat itu bukan merubah karakter Umar disuruh jadi lembut, tapi diluruskan, Pak. Itu kan karakter bawaan. Abu Bakar lembut, baca ayat langsung nangis. Maka ketika disuruh Rasulullah mengganti beliau menjadi imam, Aisyah, wahai suamiku Rasulullah, tolong ayahanda jangan jadi imam. Li'annahu rajulun bakka. Nanti baru Al-Fatihah sudah menangis. Alhamdulillah alamin sudah berhenti. Orang yang mudah menangis. Rasulullah mendidik para sahabat bukan merubah karakter, artinya karakter aslinya. Beliau yang keras harus jadi lembut, tidak. Tapi diluruskan, kekerasannya digunakan untuk kebenaran. Abu Bakar lembut, tapi kalau sudah prinsip, diperangi orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Habur riddah. Kata Abu Bakar dengan tegas. Beliau orang lembut, tapi kalau sudah waktunya tegas-tegas, Pak. Wallahi la uqatilanna man faraqo baina sholati waz zakah. Demi Allah, saya akan perangi orang yang membedakan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Tegas, Pak. Jadi lembut karakter. Ada waktunya keras. Keras karakter dia, tapi tidak melampaui batas. Hatinya lembut, tapi karakternya keras. Nggak bisa dirubah. Ya, tapi kalau mereka tahu kasih sayang yang saya miliki, sayangnya saya kepada umat, mereka akan berebut mendekat kepadaku, akan ditarik-tarik saya. La akhadhu thawbi an atiqi. Ya, kalau kita senang seseorang bisa ditarik-tarik, Pak. Rebut-rebut, dicium-cium. Kalau mereka tahu apa yang ada pada diriku, minar ra'fati wa syafaqati wa ya. Ya. Pasti mereka akan berebut mendekat kepadaku. Kisah Umar ini banyak sekali, Pak. Pernah bahkan bukan hanya dengan sesama muslim, dengan non-muslim. Ini juga diceritakan riwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf. Beliau lewat di sebuah jalan melihat seorang rahib pendeta Nasrani. Berhenti, dilihatnya mukanya rajin ibadah. Kelihatan orang yang jarang tidur, rajin beribadah. Tidak zuhud kepada dunia, ya, tidak materialistis. Umar ketika melihat pendeta Nasrani tadi yang mukanya kelihatan lelah beribadah, zuhud meninggalkan dunia, Umar nangis, Pak. Ini kan yang susah, Pak. Keras tapi lembut hatinya. Lembut tapi bisa bersikap keras. Kadang kita kalau lembut-lembut aja. Makanya asyidda alal kufar, waktunya keras-keras, ruhama'u. Ini yang susah. Mu'adalah so'bah istilahnya. Sahabat juga heran. Ya Umar, dia Nasrani, dia pendeta Nasrani. Kenapa Anda menangis? Kira-kira jawabannya apa, Pak? Kenapa Anda kasihan kepada orang Nasrani? Masya Allah jawabannya. Saya kasihan dia. Sudah capek-capek ibadah, meninggalkan dunia, tapi di neraka nanti. Sudah capek-capek ibadah, versi mereka, versi dia. Sudah zuhud, meninggalkan dunia, tapi ujung-ujungnya kan di neraka. Kata Rasulullah SAW, Wallahi lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tiba'i. Kalau Nabi Musa pun masih hidup, tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti aku.
Artinya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Itu yang dipahami Umar. Kasihan, kenapa dia rajin ibadah, zuhud meninggalkan dunia tapi ujung-ujungnya neraka. Coba, kasih sayangnya sampai kepada non-muslim, Pak. Karakternya keras, tapi hatinya lembut. Kisah Umar lagi. Uyainah ibnu Mihsan mengatakan, saya melihat Umar mencium anak-anak. Disayang, wa yahnu alaih. Anta tuqabil al-walad wa anta amirul mu'minin. Anda pemimpin kaum muslimin mencium anak kecil. Anda yang keras, Umar yang hebat itu mencium anak kecil, bahkan menyayangi, dielus-elus, didekati, wa yahnu, hanan. Kata Uyainah ibnu Mihsan, kalau saya yang jadi Amirul Mukminin, kalau saya jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, nggak mau saya cium anak kecil. Makanya nggak jadi khalifah, Pak ya. Khalifah itu bukan sekedar tasyrif. Kita dapat amanah, dapat jabatan itu bukan tasyrif tapi taklif, beban. Sekarang kita ucapin selamat atas terpilihnya. Tapi jangan lupa itu bukan sekedar selamat, amanah. Makanya kata Umar, Allah, Habibullah juga heran. Diulang bersumpah sampai istahlafa thalatha marrat. Faqala Umar, apa yang bisa saya lakukan kalau ada orang yang tidak punya lagi kasih sayang dari hatinya? Sama anak kandungnya nggak mau sayang, nggak mau cium. Innallah innama yarhamu min ibadihi ruhama. Kata Umar, Allah akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Masya Allah ya Pak. Seorang Umar yang kita kenal keras, ternyata dengan didikan Rasulullah SAW, hatinya lembut. Satu contoh lagi sahabat wanita, dan kebetulan banyak ibu-ibu juga saya lihat. Ada seorang wanita miskin punya anak 2. Oleh Aisyah dikasih hadiah, dikasih sedekah 3 biji kurma. 1 diberikan kepada anak yang satunya lagi diberikan kepada anak yang satunya buat ibunya. Anaknya makan, begitu ibunya siap makan, anaknya minta lagi. Apa yang dilakukan ibu tadi? Ibu tadi yang sudah mau dimasukkan ke mulutnya nggak jadi, ditarik, dibelah 2, dikasihkan lagi ke anaknya, Pak. Kemudian Aisyah cerita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tadi ada begini. Rasulullah bersabda setelah mendengar cerita ini, Innallaha qad aujaba lahal jannah. Innallaha qad aujaba bihadhil fi'lah. Allah telah mewajibkan bagi wanita tadi dengan perbuatannya tadi yang begitu sayang kepada anaknya sampai dia rela nggak makan, ibu-ibu ya, bangun malam untuk anaknya. Ikhlaskan ibu. Mudah-mudahan itu penyebab masuk surganya kita, amin. Innallaha qad aujaba bihal jannah, laha bihal jannah. Kok sekarang mau ada undang-undang siapa ibu harus ngurus anaknya, istri harus menyiapkan makan untuk suami? Nggak ada katanya. Rahmat dibuang dari kita ini, Pak. Kalau tidak ada cinta kasih suami istri, di mana lagi, Pak? Ini kesatuan kita ini sebenarnya kita mulai dicerai-beraikan. Kalau suami istri tidak ada kasih sayang, di mana lagi kasih sayang itu, Pak? Jadi kasih sayang seorang ibu kepada anaknya kalau dilakukan dengan ikhlas. Ada sebuah kisah juga, seorang dari Yaman datang menggendong ibunya saat tawaf. Bertemu dengan Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Wahai Abdullah bin Umar,
Apakah saya sudah membalas kebaikan ibu saya selama tawaf saya gendong ibu saya? Kira-kira apa jawaban Ibnu Umar, Pak? Belumnya iya, belum. Bahkan belum sampai menjawab, memenuhi satu tarikan nafas ibu yang bangun di tengah malam. Kata Ibnu Umar tadi, Pak, yang menggendong ibunya tadi saat tawaf, putar tawaf, belum bisa membalas desahan nafas ibu yang bangun di tengah malam itu. Ini juga disebutkan oleh Imam Bawahi dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi kalau ibu ikhlas ya ibu, menyayangi anaknya, bangun tengah malam walaupun lelah sudah siangnya, anaknya rewel, tapi ibu juga tetap bangun menyusui walaupun nafasnya udah panas. Kalau ikhlas, mudah-mudahan itu menjadi penyebab kasih sayang kita ini menjadi penyebab Allah masukkan kita ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Karena itu mari kita sebarkan rahmah ini. Paling tidak kita belajar di lingkungan kita dulu. Orang terdekat kita, kalau harmoni ada, rahmat kasih sayang ada, insya Allah mudah-mudahan keluarga-keluarga kita ada keluarga-keluarga yang kasih sayang. Ya. Sekarang kan anak-anak kita suka nonton film barat kadang, Pak, ya. Kasih sayang itu mulai tidak sopan, ya. Kaki diangkat di depan orang tuanya. Ngomong seperti kepada temannya, kepada orang tua. Ya mari, yang katanya juga budaya timur kita menghormati, ini kan berangkat sebenarnya dari kasih sayang. Maka mudah-mudahan dengan menyebar nikmat ini kita raih nikmat kasih sayang itu juga kita dapat. Yang terpenting adalah kasih sayang Allah. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Para penyayang itu pasti disayangi Allah. Irhamu ahlal ardi. Sayangilah penduduk bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Yang di langit para malaikat akan menyayangi kita semua. Hadis riwayat Abu Daud, wal lafdzu lahu, dan lafaz ini lafaznya Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kalau kita menyebar kasih sayang, insya Allah rezeki kita juga akan dimudahkan. Dan kita akan diberikan solusi-solusi kemenangan-kemenangan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim, innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum. Kalian diberi rezeki, dimudahkan rezekinya, diberi kemenangan, diberi kemudahan dengan kasih sayang kalian kepada orang-orang lemah di antara kalian. Kasihanilah orang-orang yang lemah di antara kita. Insya Allah menjadi penyebab kelancaran rezeki. Penyebab kitanya dimudahkan. Anaknya lancar kuliahnya. Anaknya tidak nakal. Mudah-mudahan irhamu. Orang yang penyayang diselamatkan dari api neraka tadi. Tapi ada teks hadis yang jelas. Riwayat Imam Ahmad al-Musnad dan Tirmidzi. Hurrima 'alan nar. Diharamkan kepada neraka kullu hayyinin layyinin sahlin ya, qaribin minan nas. Diharamkan dari api neraka orang yang tidak sombong, hayyin, rendah hati, tidak sombong, layyin, lembut, sahlun, mudah dalam berinteraksi, tidak mempersulit, samhan. Kalau jual beli, kalau nawar ke pembeli di orang kampung, nekan Pak nawarnya. Kalau ke mall nggak pernah nawar-nawar. Kadang kita sama saudara sendiri nekan Pak. Qarib minan nas. Alladzi, dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat lain, ya'lafu wa yu'laf. Dia bisa dekat sama orang dan orang bisa dekat sama dia. Orang yang seperti ini diharamkan dari api neraka. Karena itu riwayat lain juga menyebutkan penyebab seseorang masuk surga itu, manusia masuk surga paling banyak adalah husnul khuluq. Akhlak yang baik penyebab seseorang
masuk surga, penyebab terbanyak. Orang yang sayang kepada saudaranya, memperhatikan saudaranya, memenuhi kebutuhan saudaranya, insya Allah juga Allah akan penuhi hajat-hajatnya. Wa man kana fi hajati akhih, karena sayangnya, karena rahmahnya kepada saudaranya, dia bantu tanpa pamrih, bukan karena ingin dinaikkan jabatannya. Ini juga yang mahal, Pak, ikhlas di zaman sekarang ini, Pak. Kadang kita serba hitung-hitungan. Naf'i, dapat apa saya? Kalau saya nolong dia, saya dapat apa? Ini bukan berangkat dari rahmah, tapi berangkat dari materi. Ya. Hitung-hitungan atau naf'i, orang yang hanya mencari manfaat untuk dirinya. Tapi kalau kita berangkat dari rasa rahmah kita, hatal bahaim, Allah jamin masuk surga orang yang memberi minum anjing dengan sepatunya itu. Kalau berangkat dari rahmah, itu yang menjaga kita dari neraka, dan Allah penuhi hajat-hajat kita. Tapi sebaliknya, kalau rahmat dicabut dari kita, ayat yang dibacakan di depan tadi, lan faddu min haulik, orang lari dari kita, Pak. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Muhammad, kalau kamu tidak milik akhlak rahmat ini, yang ada adalah sikap keras, ghalidhal qalbi, tebal hatinya, keras hatinya, pasti orang-orang itu lari darimu. Abu Hurairah meriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, la tunza'ur rahmatu illa min syaqi. Rahmat tidak dicabut oleh Allah kecuali dari orang yang celaka. Ketika kita sudah tidak punya kasih sayang lagi, tandanya kita mendekati kehancuran kita. Na'udzubillah. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan saudara-saudara kita, semua kaum muslimin, ya, bisa merawat rahmat Allah ini, menyebarkannya, dan dengan demikian kita menjadi umat yang penyayang. Dan mudah-mudahan ikatan di antara kaum muslimin ini, asiratul ukhuwah, awasir mahabbah, pengikatnya. Kalau kita baca tafsir innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum, bangunan yang kokoh itu di antaranya ada quwwatur rabat, kekuatan pengikat. Ini yang mulai longgar di kita, Pak. Masjidnya bagus, bahannya jati mana yang terbagus kalau di sini, Pak? Kalau di Madura itu jati Kangean, Pulau Kangean. Mana, Pak? Ya, jati paling bagus. Semennya semen kokoh tak tertandingi. Semen paling bagus. Bahan-bahannya semua bagus, keramik. Tapi kalau lemnya, pakunya tidak tepat, merotol, Pak. Maka kekuatan robot ini apa? Bunyanun marsus, kokoh, bangunan umat Islamnya akan kokoh. Di antaranya kalau kasih sayang ini. Kekuatan pengikatnya ini kasih sayang, ukhuwah, as-sabr. Ya. Al-ithar, mendahulukan saudaranya, tidak rebut-rebutan. Tapi kalau kita saling, ya, rahmat ini tidak ada sabar, tidak ada ukhuwah, lemnya longgar, mudah digoyang, Pak. Akhirnya roboh. Innama tunqadu urul Islam, kata Umar bin Khattab. Bangunan Islam yang kuat ini akan lemah sedikit demi sedikit. Idan nasya'a fil Islam, jika lahir generasi Islam man lam ya'rifil jahiliyah. Apa di antara yang melonggarkan bangunan ini adalah fanatisme sempit, asabiyah jahiliyah. Asabiyah, fanatisme sempit. Unsur akhaka zaliman atau madluman, selama dia kelompok saya, zalim atau madlum harus ditolong. Itu syiar jahiliyah, Pak, slogan jahiliyah. Tapi Allah Rasulullah diluruskan, unsur akhaka zaliman atau madluman, tolonglah saudaramu saat dia zalim agar tidak mengulangi kezalimannya.
Kata para sahabat, kalau mazlum didolimi kami paham Rasulullah harus ditolong, tapi kalau orang dolim harus ditolong juga, tolong dia agar tidak mengulangi kedolimannya. Dengan demikian mudah-mudahan ikatan persaudaraan, ukhuwah di antara kita, bangunan bunyanun marsus ini terjaga, Pak. Sehingga Allah mencintai bangunan yang kuat ini, barisan yang rapi ini. Demikian barangkali kurang lebih apa yang bisa saya sampaikan. Kalau memang masih ada waktu untuk tanya diskusi, ya ada 3 menit barangkali. Baik, jazakumullah khair Ustaz yang telah memberikan siraman hati kepada kita agar hati kita ini bisa lembut. Kalau hati kita lembut, rahmat itu pasti bisa kita kerjakan. Sekarang yang penting Ustaz, bagaimana amalan-amalan apa yang bisa melembutkan hati itu apa? Agar kita bisa mudah menjalankan kerahmatan ini. Ya. Saya kira dijawab dulu. Ya. Pernah mendengar Syekh Mutawalli Sya'rawi, salah seorang ulama dari Mesir. Barangkali kalau di Indonesia Zainuddin MZ, Pak, dai sejuta umat. Beliau tuh kalau ceramah banyak yang hadir, punya kitab tafsir. Kata beliau, saya kalau pulang ceramah, selesai ceramah, kemudian ada perasaan saya ini hebat, saya ini luar biasa. Saya langsung pergi ke tempat masjid, lihat toiletnya, kalau kotor saya langsung bersihkan. Jadi hati yang bersih itu kalau muncul bibit-bibit penyakitnya langsung dihilangkan, Pak. Jangan nunggu lama. Kalau sudah berkarat, innal qalba la yasda kama yasda'ul hadid. Hati itu berkarat seperti berkaratnya besi, apalagi besinya tinggal di pesisir. Kena angin laut, air laut tambah berkarat, Pak. Saya di pesisir masalahnya, Pak. Jadi kalau ada perasaan kita mulai tidak sayang, mulai sombong, mulai merasa lebih hebat, jangan dibiarkan lama-lama, Pak. Segera hilangkan, lakukan yang menghinakan posisi kita. Kalau tadi tidak sayang, segera. Gimana kita bisa menyayangi tadi? Peluk. Kalau saya susah, saya dari Madura, Pak, ya. Agak keras memang Madura tuh, Pak. Ngobrol orang tua dengan anak tuh seolah-olah beda posisi, Pak. Jadi agak kasar. Tapi kita mulai merubah kebiasaan memang susah. Tadi kata Rasulullah, hatinya sudah dicabut ya, rahmat dari hatinya, mencium anak kandungnya saja kok tidak mau, Pak. Tadi juga Uyainah bin Mihsan, dia kalau jadi Amirul Mukminin, jadi ketua, jadi pemimpin, nggak mau lagi, waktu saya sibuk, nggak mau lagi main-main. Rasulullah di sholat digendongi Hasan, Husain. Jadi perasaan tinggi ini barangkali ya, yang menjadi penyakit paling berat sekarang, ujub. Menghalangi rahmat karena hatinya tadi tertutup. Barangkali salah satu singkatnya tadi, jangan biarkan lama-lama. Iya. Antum suka infak saja. Iya. As-shadaqatu burhan. Ya. Dawu mardakum bis-shadaqah. Tadi innal qalba la yasda, hati kita tuh mudah berkarat. Dibersihkan dengan apa ya? Tazkiyah itu, pembersihan itu adalah sabunnya. Ya. Ada namanya tahliyah, kita menghiasi diri. Ada juga namanya takhliyah, dikosongkan, dibersihkan, karatnya itu dibuang. Apa? Yang pertama paling manjur ya tentu adalah Quran. Yang paling manjur tadi saya katakan Quran. Biasanya kita juga kalau lagi hati tidak bersih, baru 1-2 baris juga udah ngantuk. Sudah malas baca Quran. Ya. Amal soleh secara umum dan yang sedekah juga. Ya. Tudfi'u ghadabar Rabb. Sedekah itu menghapus, mematikan
kemarahan Allah. Jadi hati kita ini, ya, ketika kita hilangkan kotoran-kotorannya dengan amal-amal soleh, Quran tadi, apalagi sedekah, murka Allah hilang pelan-pelan, Pak. Dawu mardhakum bisadaqah juga, penyakit-penyakit itu bisa disembuhkan dengan kita mendekat, mensucikan hati dan banyak bersedekah. Wallahu taala alam. Ya, wal afina ini jelas. Kalau hati yang kotor biasanya merasa paling benar. Ada namanya saya sebutkan tadi akhlak taghaful. Ada orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang. Para ulama suluk mengatakan ada namanya taghaful. Pura-pura tidak tahu, Pak. Ghaflah itu kan artinya lalai. Selama bukan masalah besar, kesalahan-kesalahan yang manusiawi, ya, taghaful. Pura-pura tidak tahu. Suami kalau ngurus istrinya terus, ini masakannya asin, ini. Ya kalau asin-asin dikit, taghaful. Salah-salah dikit, kata Anas bin Malik, saya menjadi pembantu Rasulullah bertahun-tahun tidak ada piring terbang. Bukan UFO, Pak ya. Tidak pernah ditanya kenapa melakukan ini, kenapa mengerjakan ini, tidak. Jadi orang yang tidak banyak mencari kesalahan orang akan mudah juga memaafkan. Berangkat dari hati yang bersih. Tapi yang suka mencari-cari kesalahan, padahal dirinya juga tahu banyak kesalahan, biasanya juga susah memaafkan. Wallahu taala alam. Ini saya sebelum ke yang hadir bapak-bapak, ini ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu. Yang pertama kali, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk menggapai rahmat Allah? Saya kira ini sama dengan apa yang saya tanyakan tadi. Jawabnya kalau bisa saya simpulkan, yang pertama, belajarlah sayang kepada anak ya. Jadi suka mencium, mendekap anak itu akan melatih kita untuk bisa timbul rahmat di hati kita. Yang kedua, agar kita dekat dengan Al-Quran. Kita banyak dekat dengan Al-Quran, ini juga akan dapat kita mudah untuk menjalankan rahmat. Yang ketiga adalah yang tadi disebutkan, sering-seringlah bersedekah. Dan yang keempat adalah yang mudah memaafkan kesalahan orang. Mungkin pekerjaan-pekerjaan ini bisa menjadikan hati kita itu hilang kekerasannya. Selama hati kita keras, sulit rahmat di hati kita akan timbul. Mungkin sedikit lagi, Pak. Ya, ada riwayat secara ilmu hadis kurang kuat, tapi maknanya bisa kita pakai. Imsah ra'sa yatim. Pegang kepala anak yatim. Pegang anak yatim. Rasulullah bersabda, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dan bersama orang yang menanggung anak yatim nanti di surga akan begini. Wa asyara bisabbabati wal wusta. Beliau mengisyaratkan dengan telunjuk dan jari tengah, dekat sekali nanti, Pak. Riwayatnya tidak kuat memang imsah ra'sa yatim ini, tetapi maknanya kan tadi bidu'afaikum, orang-orang lemah di antara kalian, di antara anak yatim. Tadi Umar saja mendekat sama anak-anak. Kemudian ya, itu kan fisik, Bang. Ini juga berpengaruh. Fisik itu, Pak. Mengusap artinya mendekat dengan anak yatim, merawat anak yatim. Itu akan melahirkan kelembutan. Pertanyaan yang ketiga ini, siapa pengikut Nabi Muhammad yang tidak bisa minum air telaga Kausar? Ya. Riwayatnya jelas, yadzuzuhumul malaikah, diusir oleh para malaikat, tapi setahu umat Nabi Muhammad mereka adalah umat Nabi Muhammad. Dijawab oleh para malaikat, li'annaka la tadri ma ahdatsu ba'daka.
Ma ahdatsu ba'daka. Apa yang mereka perbuat, mereka ada-adakan setelahmu. Kalau kita artikan bid'ah pun bid'ah terbagi dua, ada bid'ah mufassiqah, ada bid'ah mukaffirah. Bid'ah yang hanya sampai pada tingkat fasik, tidak membuat orangnya menjadi kafir. Ini insya Allah masih minimum, karena masih tergolong umat. Siapa yang tidak fasik Pak di antara kita? Siapa yang tidak pernah melanggar di antara kita? Tapi yang dimaksud itu adalah bid'ah mukaffirah, melakukan bid'ah yang sampai pada tingkat mengkafirkan. Perbuatan bid'ahnya mengkafirkan. Dalam ilmu hadis juga begitu. Riwayatul mubtadi', riwayat orang yang ahli bid'ah juga dirinci. Kalau bid'ahnya mufassiqah tidak masalah, masih bisa diterima. Tapi kalau bid'ahnya mukaffirah, bid'ahnya berat sampai pada tingkat mengkafir, menjadikan orangnya kafir, nah itu baru. Jadi siapa ya? Tentu kita tidak bisa memvonis orang per orang, tapi hukum umum tadi ya, orang yang memang mengada-ada dalam agama ini pada tingkat sampai mukaffirah. Kalau orang awam kan nggak tahu apa-apa Pak, itu mungkin hanya ikut-ikutan Pak. Ya, makanya kenalkan saja agama ini tanpa kita vonis mereka. Wallahu taala alam. Mikir diri sendiri saja. Nah? Mikir diri sendiri aja. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah orang Islam yang tidak menjalankan syariat agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah termasuk golongan munafik? Kemudian yang kedua, dengan rahmat Allah SWT yang luas, apakah bisa merubah sifat orang munafik di dunia ini? Baik. Nifak juga oleh ulama tauhid atau ulama akidah dibagikan ada nifak asghar, nifak akbar. Ya. Nifak asghar. Kalau kita kata sahabat Handalah, nafaqu Handalah. Saya Handalah kalau ada di majelis Nabi, hadir di pengajian Nabi, iman saya naik. Tapi kalau sudah pulang ke rumah main sama anak istri, goro-goro, iman saya turun. Itu kata Handalah sudah nifak. Kalau seperti ini kita semua munafik Pak ya. Berbeda kondisi Pak. Ketika di depan Rasulullah imannya naik, wah taat, patuh. Kalau di rumah imannya turun. Itu oleh penilaian Handalah sudah dianggap munafik. Kalau seperti itu definisi munafik, nggak ada yang selamat kita Pak. Siapa yang selamat Pak? Ya kalau di masjid semuanya taat Pak. Tapi kalau sudah di rumah ya, makanya Handalah mengadu kepada sahabat senior Umar, barangkali kalau bahasa kita Mas Umar, Mas Abu Bakar, Mas Abu Bakar, saya kalau di depan Rasulullah iman saya naik, tapi kalau udah main sama anak istri iman saya turun. Ya iman Abu Bakar yang hebat juga, iya juga ya. Ayo kita melapor pada Rasulullah. Mereka berdua pergi kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa zaman Rasulullah SAW? Sa'atan fasa'ah. Nggak mungkin iman itu naik terus. Lau annakum kama kuntum la safahatkumul malaikatu fit turuqat. Kalau imannya naik terus seperti saat di majelis Rasulullah, disalami malaikat di jalan-jalan, selamat. Enggak ada, tapi sa'atan fasa'ah. Iman itu ada waktunya naik, ada waktunya turun. Kalau seperti itu definisi munafik, kita enggak ada yang selamat. Maka ulama membagi nifak asghar ya tadi. Ya tadi, melanggar sedikitnya juga munafik seperti definisi Handalah, tapi asghar Pak. Kalau nifak akbar ya tadi, memang dia nggak Islam sebenarnya, cuma pura-pura menampakkan Islam, hatinya sebenarnya tidak percaya. Ya, tapi kalau kita enggak, saya Islam, saya berupaya Islam, cuma ya kalah sama hawa nafsu, kalah sama tuntutan dunia, kadang masih malas-malas ya. Ini semua kita Pak. Yang kedua Pak tadi. Jadi mungkin yang dimaksud yang kedua ini begini Ustaz. Kalau tadi antum berbicara munafik itu ada 2, ya. Ada yang asghar, ada yang mungkin yang kalau yang asghar ini bisa dirubah ya Ustaz ya. Sekarang kalau orang yang betul-betul sifatnya munafik, yang betul-betul munafik, itu bisa tobat enggak maksudnya itu? Dari orang belum Islam ke Islam aja mungkin kan gitu. Yang belum Islam dengan dakwah kita dia masuk Islam dengan izin Allah.
Nabi Muhammad tidak bisa membuat hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hidayah taufik hak prerogatif Allah. Tapi kita punya tugas hidayah itu irsyad. Wa innaka la tahdi. Kalau yang pertama lanya panjang lah. Muhammad kamu tidak bisa memberi petunjuk hidayah, tapi kamu bisa memberikan petunjuk hidayah irsyad, mengajak, membimbing. Dengan izin Allah mudah-mudahan bimbingan kita tadi. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua kan tadi sama. Kan dakwah kan ada dakwah kepada sesama muslim, kepada ila ghairil muslimin. Tetap umat dakwah kan ada dua, mustajabah, umat yang sudah menjawab dakwah ini itu kaum muslimin, ada yang tidak mustajabah, tetap kita dakwahkan kan. Tentu fokus kita sekarang ya kepada muslimin dulu. Yang non muslim, ya. Pada kenyataannya orang-orang munafik yang di zamannya Nabi pun Ya. sulit untuk kembali. Ya. Karena memang tadi kan mereka tidak menyatakan secara apa namanya Pak? Terang-terangan. Itu munafik. Bedanya dengan kafir Pak. Mereka hakikatnya kafir. Munafik yang akbar tadi ya. Cuma tidak diungkapkan. Kalau sudah terang-terangan saya tidak percaya, ya itu jelas kafir Pak. Itu masih bisa. Iya. Nah, kalau yang diam-diam ini makanya nama-nama orang munafik itu tidak diketahui Pak. Rasulullah saja hampir menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau tidak dari wahyu beliau tidak tahu bahwa beliau itu munafik. Bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu munafik Pak. La tusalli ala ya. Ya. Jangan sholat. Datang wahyu itu. Maka hanya ada sahabat namanya Hudzaifah yang Rasulullah tahu dari wahyu diberitakan siapa sahabat saja yang munafik. Yang menarik cara bertanyanya Pak. Umar tanya, Hudzaifah, hal ana minhum? Saya ada di daftar itu enggak? Kalau kita sekarang tanyanya kira-kira gimana? Kepo Pak ya. Siapa aja sih? Enggak mau kepoin orang. Saya selamat enggak dari nifak? Itu pertanyaan Umar. Saya ada enggak di daftar itu? Kalau saya tidak ada, saya tidak perlu kepo yang lain. Sehingga bisa tetap menjaga hati saya terhadap saudara kita yang lain. Kadang kalau kita sekarang kan pingin tahunya kelewatan Pak. Akhirnya hubungan kita rusak gara-gara obrolan-obrolan yang kadang sumbernya juga tidak jelas. Baik. Wallahu alam. Ini yang terakhir, bagaimana caranya kita terhindar dari subhatnya akidah atau tauhid yang memang berasal dari sunnah Rasul. Sedangkan kita orang awam yang tidak bisa membedakan itu dari Rasul atau hanya buatan ulama-ulama terdahulu. Jadi mungkin yang dimaksud ini kita ini awam saja. Bukan seorang ulama, karena orang awam. Sekarang ini kan banyak sekali ya menamakan ulama tapi merusak akidah. Bagaimana kita ini bisa selamat dari itu? Ya, baik. Istilah awam ini kan kita kenal dalam istilah usul fikih, Pak. Ada awam, ada muqallid, ada mujtahid. Ya, awam atau muqallid, kemudian muttabi' yang mengikuti dalil, ada mujtahid. Kalau awam, madhabul awam, madhabu muftihi. Madhabnya orang awam itu madhab muftinya. Madhab alim yang ada di situ. Dia tidak akan bisa memilih, Pak. Dia akan ikut muftinya. Karena jangankan disuruh baca, mencari dalil, untuk bacanya saja dia nggak bisa kadang Pak. Nah, cuma kita, makanya ada edukasi pendidikan ini dalam rangka apa tadi Pak? Agar yang awam tadi naik kelas. Tidak hanya di kelas 1 aja Pak tadi. Belajarnya ada kajian-kajian seperti ini. Mudah-mudahan kita bisa naik kelas Pak. Paling tidak tahu dalilnya. Tapi sekali lagi ya Pak, tetap saja kita bukan mujtahid, belum sampai pada tingkat alim ya. Tetap kita akan mengikuti pendapat yang dapat kita dari guru kita. Nah, sementara pendapat itu memang banyak, ya, maka pegangannya apa? Yang pertama ya, as-sidqu tuma'ninah.
Ya. Al-birru, kebaikan, as-sidqu, kejujuran itu mendatangkan ketenangan. Kalau pendapat itu mantap dan kita yakin dari guru yang baik, dari mufti yang baik dan mendatangkan ketenangan, di antaranya apa? Tadi menguatkan persatuan kita, menguatkan kasih sayang di antara kita, bukan malah memecah belah, membawa ketenangan. Itulah tanda-tanda ya, al-birru atau as-sidqu tuma'ninah. Tapi kalau kemudian membuat kita malah gelisah, malah menjadi ngobrol sana sini, menyerang sana sini, memburukkan saudara sendiri, ya itu tidak tandanya tuma'ninah, bukan yang mendatangkan ketenangan. Bagaimanapun orang awam ya tetap saja madhabul awam, madhabu mufti. Kalau dia terus belajar mudah-mudahan menjadi muttabi', mulai mengikuti dengan dalil. Ya, pada tingkat ini saja sudah bagus, Pak. Jadi ikut melaksanakan ibadah dengan dalil. Ini harapannya ke depan kita bisa naik kelas. Atau mungkin ada doa-doa yang kita minta petunjuk dari Allah Ta'ala untuk kita bisa diberikan mufti yang sering dibaca, Pak. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu sebagai yang benar dan mudahkan kami untuk mengikutinya. Warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Tunjukkan kepada kami yang salah, yang batil itu sebagai sebuah kesalahan, sebagai sebuah kebatilan, dan karunikan kami kemudahan untuk menjauhinya. Ya. Serahkan kepada Allah. Ada permasalahan yang susah, Pak. Saya sudah bismillah, tenang ke pendapat Ustadz ini, bismillah. Insya Allah itulah kemampuan kita, Pak. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Di luar kemampuan kita Allah tidak akan membebani. Allah Ta'ala alam. Mungkin dari bapak-bapak saya anukan karena waktunya sudah, saya beri kesempatan 2 orang. Ada yang mau bertanya? Batik merah tadi. Ada. Oh iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutkan namanya Ustaz dan asal dari mana? Nama saya Saiful dari Jombang. Mengenai subhat ini Ustaz. Tadi dijelaskan bahwa subhat bisa mengganggu keimanan kita gitu kan ya. Kalau kita menuju ke toko buku gitu kan, misalnya Gramedia, kita banyak jumpai di situ judul-judul buku yang yang agak aneh gitu. Misalnya judulnya menggugat Tuhan gitu kan ya, atau Tuhan membusuk gitu kan ya. Jadi kita masuk ke situ sudah mengganggu kita gitu. Ini buku-buku seperti itu mungkin sangat banyak gitu kan, dan pembandingnya saya kira nggak berimbang gitu. Nah, ini gimana ke depan untuk umat Islam ini kan, kalau buku-buku seperti ini terus tersebar dan kita juga mengimbanginya kurang, saya kira generasi kita ke depan akan lebih turun lagi moralnya gitu kan. Yang kedua Ustaz, bagaimana menurut Ustadz perkembangan Islam di Indonesia ini kan, sudah level mana gitu kan? Ketika kita di zaman Orba sampai saat ini berkembang atau menurun gitu Ustaz ya. Terus terang kemarin ketika kita bicara politik gitu kan, ada 01, 02. Ketika 02 kalah adalah golongan putih gitu kan misalnya. Ya, kita anggap pada saat ini Islam ini sudah drop gitu Ustaz. Ini kita mungkin perlu meningkatkan lagi, perlu penjelasan masalah ini. Mungkin saya dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Yang pertama tadi. Yang pertama tadi dia buku-buku ada yang buku-buku. Ya memang ada, Ustaz. Misalkan ada judul buku Akhirat Tidak Kekal. Ya. Itu ada satu penulis yang memang membuat buku-buku dengan topik-topik yang kontroversial. Ya. Iya. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tidak beli atau kita beli, kita pelajari, kemudian ya. Mungkin ini dulu dijawab. Yang perlu kita pahami pertama, karakter sira' bainal haqq wal batil. Itu sudah menjadi karakter pertarungan antara yang hak dan yang batil. Dari dulu Nabi sudah digelari majnun, syair, kan sudah semua juga. Artinya syubhat kepada Rasulullah juga sudah ada dari dulu. Sekarang tinggal modelnya aja. At-tarikh yu'idu nafsahu. Tarikh itu hanya berulang aja. Dulu modelnya aja, kemasannya, bungkusnya mungkin yang beda. Tapi hakikatnya musuh-musuh itu dari dulu juga sudah ada. Jadi ada namanya daruriyatul khams, antaranya hifdzul aql. Ada 5 hal mendasar yang dijaga oleh agama Islam ini. Adalah hifdzul aql. Menjaga akal sehat kita. Ya. Kenapa khamr dilarang? Karena memabukkan, merusak akal sehat kita. Begitu juga tulisan-tulisan yang jelas-jelas merusak. Kalau otoritasnya adalah yang memahami hifdzul aql, tentu tidak diizinkan. Cuma siapa yang punya otoritas sekarang? Itu pertanyaannya terkait dengan yang kedua tadi. Kalau kita tidak punya otoritas, ya back to basic dulu. Daruriyatul khams, menjaga akal kita, Pak, dari pemikiran-pemikiran yang tidak benar. Kenapa juga ya tontonan-tontonan yang tidak benar oleh negara atau lembaga yang punya otoritas, kalau dia berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah, berdasarkan tadi menjaga akal kita, mestinya dilarang, minimal dibatasi. Oh, kan itu mengekang kebebasan berpikir ya. Bukan mengekang, silakan Anda berkreasi, tapi kebebasan itu juga ada batasannya. Kalau kebebasan sebebas-bebasnya, itu kan binatang, Pak. Bebas yang sebebas-bebasnya kan binatang, Pak. Ada ruang kreasi, tapi ada koridornya, ada batasannya tadi. Kalau sudah merusak daruriyatul khams, agama dirusak, logika kita dirusak, akal sehat kita dirusak, harta kita dirusak dengan riba, dengan jual beli yang tidak halal. Makanya agama mengharamkan semua itu. Nasl, keturunan dirusak dengan melegalkan perkawinan campur agama atau sejenis. Heran kan kemarin viral, ada dua orang laki-laki, di bawahnya ada bayi, kereta bayi saling mendorong. Ini manggilnya apa nih? Mana yang mom, mana yang dad katanya. Logika sehat kita nggak masuk. Masa laki-laki punya dua-duanya pedang ketemu pedang jadi bayi? Ini kita dibawa kemana, Pak? Disuguhkan dan itu viral. Gambar 2 laki-laki bawa bayi. Bayi dari mana, Pak? Maka itu logika kita. Ini agama melarang itu, kenapa? Menjaga institusi keluarga pernikahan agar jelas keturunan itu, nasabnya jelas. Makanya ini yang menjadi prioritas kita, daruriyatul khams memang. Menjaga agama, menjaga akal kita, menjaga harga diri kita, menjaga harta kita, menjaga keturunan. Maka yang lain-lain bentuk pakaian itu namanya tahsiniyat, estetika, Pak. Jangan kita juga dihabiskan waktu kita di sana. Habiskanlah waktu kita untuk fokus menjaga yang 5 daruriyat ini. Maka pertanyaan berikutnya, kondisinya seperti apa? Mungkin ada beberapa sisi menurun. Setuju. Tapi kita tetap harus bergembira, yakin, optimis. Masjid-masjid ramai sekarang kok. Back to basic. Kuatkan penjagaan kita kepada agama. Daruriyatul khams, logika sehat kita dijaga. Jauhkan dari tadi syubhat-syubhat.
Jaga institusi perkawinan ini, Pak. Biar keturunan itu jelas, nasab itu jelas. Jaga ekonomi umat ini dari riba, hifdzu al-mal, dari pencurian-pencurian yang tanpa sadar. Kadang sekarang ada MLM model macam-macam, Pak. Jaga harga diri ini dari ghibah yang merusak harga diri umat ini juga. Insya Allah kalau kita fokus ke yang 5 ini, mudah-mudahan yang lain bisa ikut, Pak. Wallahu ta'ala alam. Mungkin secara singkat demikian ya. Mungkin saya bisa tambahkan mengenai buku ya. Kalau kita melihat suatu buku, itu yang penting itu kita lihat penerbitnya. Jadi kalau penerbitnya itu bisa sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah kita, ya, baru kita lihat pengarangnya. Kita harus kenal dengan pengarang ini. Kalau dua-duanya ini artinya sudah tidak masuk dalam bisa berkenan gitu, insya Allah buku ini akan bermanfaat. Karena sekarang ini banyak sekali ya buku-buku misalkan dari penerbit Syiah, pengarang-pengarang Syiah apa itu tidak kentara, Pak. Kita dibelokkan itu tidak kentara sekali. Jadi kalau sudah penerbitnya sudah jangan dibaca lah. Seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi itu. Dan pengarangnya juga begitu. Ini kalau kita mau koreksi satu-satu buku ya, habiskan waktu. Yang disampaikan oleh Ustadz tadi bahwa kita kejar yang daruri, yang penting. Soalnya waktu kita ini terbatas, sangat sempit sekali. Gitu, Ustaz. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Sudah 2 tadi. Satu orang sudah 2 pertanyaan. Oh sudah. Oke lah. Alhamdulillah. Kajian ini insya Allah penuh barokah. Amin. Insya Allah. Dan mudah-mudahan kita pulang bisa menambah ilmu kita, menambah kualitas iman kita. Insya Allah. Amin. Ya kita tutup pengajian ini dengan doa. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu awalan wa akhiran. Allahumma lakal hamdu abadan ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi ya dzal jalali wal ikram. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta 'alaina qadir. Waltuf bina fima jarat bihil maqadir ya arhamar rahimin ya rahman ya rahim irham ummata Muhammad irham ummata Muhammad Allahumma ja'alna minar rahimin Allahumma ja'alna minar rahimin Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah ilan tana qada'iha wa isartaha ya arhamar rahimin. Jika ada hajat-hajat kami yang merupakan kebaikan bagi dunia dan akhirat kami ya Allah, di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, tunaikanlah, penuhilah hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina wa abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia obsesi terbesar kami ya Allah. Wala mablagha ilmina, tujuan ilmu kami ya Allah. Wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina ya rahman wa la yarhamuna ya Allah. Jangan kuasakan kepada kami gara-gara dosa-dosa kami, kelemahan kami ya Allah, orang-orang yang tidak menyayangi kami dan tidak takut kepadamu ya Allah dalam mengurus kami ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah iman kami,
sehingga kami menjadi hamba-hambamu yang benar-benar beriman dan muttaqin. Allahumma ja'alna minal mu'minin al-muttaqin wa la taj'alna minal zalimin al-kafirin al-musyrikin. Allahumma la taj'alna fitnatan lil qaumidh zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.